Sudah mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, pada kesempatan hari ini Ustazah akan menjelaskan ini ya tentang ukuran pemusatan data tunggal. Sebelumnya mungkin ada yang nilai rapotnya itu masih kurang bagus. Itu ada Mbak Cinta. Ada yang nilainya kurang bagus. Pasti ada ya. Nah, di situ nanti kenapa kurang bagus? Pasti kalian kurang mengumpulkan 3 komponen ya. Jadi nanti ada tugas, kemudian ada penilaian harian. Kalau misalnya masih kurang dari 75, silahkan mengulang lagi ya penilaian hariannya. Begitu juga dengan begitu juga dengan PTS-nya, kalau kurang dari 75 juga silahkan mengulang. Nah, ini kan Ustazah mau menjelaskan, boleh di-unmute dulu ya. Di-unmute dulu semuanya, biar suaranya Ustazah terdengar tidak banyak. Nah, sudah di-unmute, oke. Sudah ya. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan materinya ini nanti adalah ukuran pemusatan data tunggal. Jadi, kita belajarnya hari ini masih gampang ya, ukuran pemusatan data tunggal. Sebelumnya Ustazah minta maaf karena Ustazah belum bisa rekaman beberapa hari ini. Doakan Ustazah sehat biar nanti bisa rekaman lagi ya. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan ini ya, ukuran pemusatan data tunggal. Jadi nanti yang kita bahas hanya data tunggal saja. Yang data berkelompok insya Allah minggu depan, baik nanti mau lewat Zoom ataupun nanti bisa lewat Zoom, atau nanti mungkin Ustazah akan membuat rekaman video seperti itu ya. Sebentar, ini kenapa ya kok gambarnya Ustazah nggak muncul ya, sebentar. Oh, ini sudah. Sebentar. Ya, ada apa Mbak? Siapa ini yang raise hand tadi? Mbak Nabila Mufidah, kenapa raise hand? Bisa diutarakan kenapa raise hand? Nah, ini Ustazah akan menjelaskan ya, langsung saja ya. Mbak Nabila Mufidah bisa mendengar Ustazah? Kenapa raise hand? Halo? Mbak Nabila Mufidah. Nggak sengaja, maaf. Oh, nggak sengaja. Oh ya udah, kirain mau bertanya sebelum dijelaskan ya. Nah, ini kita kembali lagi ya, kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data tunggal. Jadi data di sini ada 2 ya, data tunggal dan juga data berkelompok. Nah, nanti yang kita bahas hari ini data tunggal. Yang data berkelompok insya Allah minggu depan, baik nanti bisa menggunakan Zoom maupun menggunakan rekaman video. Kemudian selanjutnya, nah ini ukuran pemusatan data adalah nilai yang digunakan untuk mewakili dan menerangkan tentang skor atau penilaian suatu objek yang sedang diteliti, baik pengukuran secara tunggal maupun berkelompok. Nah, kemudian dari setiap data itu nanti terdapat 3 nilai statistik yang dapat mewakili. Nah, hari ini kita belajarnya tentang 3 ini yang dikenal dengan ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi sentral, yaitu ada rata-rata hitung atau mean, kemudian median, dan modus. Selanjutnya, nah ini tadi ya yang kita hitung, yang kita akan pelajari hari ini. Nah, ini sebenarnya sudah diajarkan saat kalian itu duduk di bangku SD maupun di SMP. Jadi, insya Allah ini semuanya bisa, ini hanya mengulang. Ustazah sengaja materinya hari ini itu yang ringan, tidak berat, supaya refreshing lah buat kalian. Jadi nggak spaming terus ya. Nah, di sini nanti kita bahasnya 3 tok. Jadi ada rataan, median, sama modus. Nah, rataan di sini, ini gampang banget. Mencari rata-rata hitung atau mean dari suatu data adalah jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data.
Ada yang bisa menjawab X bar di sini apa? Boleh dibuka kalau Ustazah tanya. X bar ini apa? Ada yang bisa menjawab? X bar ini apa? Rata-rata ya. Jadi X bar di sini adalah rata-rata. Nah, kalau ada tulisan X, kemudian ada X, kemudian ada coret di atas, itu kita baca dengan X bar. Nah, X bar itu apa? Jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data. Nah, di sini nanti berarti kan banyaknya jumlah semua nilai data kan? Berarti X1 ini, X1 kita baca data ke 1. X2 kita baca, ini X2 kita baca data kedua, X3 kita baca data ketiga, dan seterusnya dibagi dengan jumlah data atau banyaknya data kita simbolkan dengan N. Kalau menggunakan notasi sigma berarti X bar sama dengan sigma X, ini dibaca sigma. Sigma itu artinya jumlah, sigma X dibagi N. Nah, nanti kalau di sini ada frekuensinya, berarti nanti rumusnya menjadi ini. Nah, langsung saja kita lihat contoh soalnya. Diketahui, misalnya ada di sini ada data 2522163. Di sini ada 8 data. Berarti nanti X bar atau rata-ratanya gampang. Berarti dijumlah saja semuanya. 2 ditambah 5 ditambah 2 sampai dengan ditambah 3 dibagi jumlah datanya ada berapa? 8. 8. 8 toh? 24 dibagi. Oh iya 8. Berarti 24 dibagi 8 berarti berapa? 3. Oh ya sudah, berarti X bar-nya nanti 3. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini kalau soalnya itu datanya disebutkan ya, disebutkan semuanya, dicacah. Nah, kalau sekarang, nah datanya bentuknya seperti ini. Kalau sekarang datanya bentuknya seperti ini. Jadi rata-rata hitung data berbobot. Yang dinamakan berbobot ini kita lihat dia frekuensinya itu di sini. Di sini artinya apa? Ada tabel di mana nilai 2 itu nanti muncul satu kali, atau yang mempunyai nilai 2 itu ada misalnya satu anak. Kemudian nilai 3 ada 1, nilai 4 ada 3, nilai 5 frekuensinya 3, dan nilai 6 frekuensinya 2. Nah, bagaimana caranya kalau ada bentuk tabel seperti ini? Nah, X bar-nya itu caranya adalah kita hitung nilainya dengan dikalikan frekuensi. Berarti kan nilai 2 ada 1. Berarti nanti 2 dikalikan 1. Nah, X bar tadi kan jumlah. Berarti ditambah yang nilainya 3 kan ada 1. Berarti 3 dikali 1. Kemudian yang nilainya 4 ada 3. Berarti ditambah 4 kali 3. Dan seterusnya sampai nilai 6 dikali 2. Nah, kemudian banyaknya data di sini kita hitung frekuensinya, kita hitung jumlahnya ini ada berapa? 1 tambah 1, 2, tambah 3, 5, tambah 3, 8, tambah 2, 10. Berarti dibagi 10. Yang atas ini kita tambah 44 dibagi 10, berarti 4,4. Sampai di sini bisa dimengerti ya? Mengerti? Bisa Ustazah. Oh, bisa. Ini gampang kan? Pelajarannya seperti waktu SD kan kalau tidak salah. Bisa ya? Bisa. Ya. Kemudian selanjutnya ini kan tadi sudah ya rata-rata. Ini mudah karena datanya masih tunggal. Nanti beda lagi kalau datanya itu berkelompok. Jadi nanti mungkin sedikit agak mikir kalau datanya berkelompok. Kalau datanya tunggal, insya Allah cepat ya. Sekali kedipan mata mungkin cepat selesai. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah median. Median di sini adalah nilai tengah. Jadi median itu di sini adalah nilai tengah. Sebentar, median ini adalah nilai tengah. Jadi nilai data yang terletak di tengah-tengah. Nah, syaratnya median yang harus kalian ingat adalah datanya harus diurut.
diurutkan. Jadi data terurut, datanya harus diurutkan. Nah, kalau mencari rata-rata tidak perlu diurutkan, tapi kalau mencari median harus diurutkan terlebih dahulu. Selanjutnya, nah ini rumusnya. Kalau datanya ganjil, pasti nanti mediannya itu terletak di tengah-tengah data. Jadi rumusnya ini X ini kita baca dengan data ke N plus 1 dibagi 2. N ini banyaknya data. Kalau datanya genap, rumusnya seperti ini. Median sama dengan setengah dikali data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1. Nah, biar jelas langsung saja ya. Nah, ini tadi kalau N-nya ganjil pasti terletak di tengah-tengah data itu. Tapi kalau M-nya genap, jumlah datanya itu genap, pasti rata-rata hitungnya itu berada di antara 2 data, jadi ditambah dibagi 2. Nah, ini contoh soalnya. Ada data 2, 5, 2, sampai 3. Tentukanlah median. Median itu nilai tengah. Nah, berarti syaratnya kalau median harus diurutkan. Nah, kalau rata-rata tidak perlu, hanya median saja yang diurutkan. Diurutkan dari yang paling kecil. Berarti kan 1, 2, sampai di sini ya. Dilihat di sini sudah diurutkan. Banyak data ada 8. Kalau ada 8, berarti kita menggunakan rumus yang genap. Rumusnya ini. N-nya kita masukkan 8. Nah, berarti setengah kali data ke 8 bagi 2, 4. 8 bagi 2, 4 tambah 1 kan. Berarti data ke 5. Kita lihat di sini. Data ke 4 berapa? 2. Data ke 1. Ini kan data ke 1, data ke 2, data ke 3, data ke 4. Nah, ini data ke 5. Berarti mediannya setengah. Data ke 4 itu 2. Ditambah data ke-5, 3, berarti 5 per 2. Seperti itu ya. Atau tidak menggunakan rumus, boleh nggak Ustazah? Boleh sekali. Caranya adalah kita bagi 8 data ini di tengah-tengahnya mana? Ini ya. Nah, yang ini. Yang ini berarti tengah-tengahnya 2 tambah 3 bagi 2. Sama. 5 per 2. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, contoh soal yang kedua. Kalau tadi datanya genap, sekarang datanya ganjil. Nah, ini ada datanya, contohnya di sini. Kemudian setelah diurutkan menjadi seperti ini. Nah, banyak data 11. Tadi apa namanya di teorinya sudah dikatakan kalau datanya ganjil berarti terletak di tengah-tengah. Berarti kita hitung di sini. Data ke-1 kan 11, tengah-tengahnya di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti mesti datanya tengah-tengahnya di sini kan? Nah, tengahnya di sini. Berarti nanti ya sudah, mediannya berapa? 2. Kalau menggunakan rumus, boleh. Berarti nanti N-nya dimasukkan 11. Berarti data ke 11 tambah 1 bagi 2. Data ke 6. Data ke 6 itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 2. Sama ya. Jadi nanti kalau ketika ulangan, ketika PH, boleh nanti langsung menggunakan letak di sini, langsung dijawab data mediannya 2. Nggak usah pakai rumus. Itu ya. Bisa dipahami ya sampai median ini ya? Bisa? Halo? Bisa, Ustazah. Nah, oke, siap. Lanjut. Selanjutnya ini yang ketiga. Ini paling mudah di antara yang lain. Modus. Tapi ini bukan motif ya. Misalnya modus untuk merayu Umi meminta uang saku. Bukan ya. Dalam artian di sini matematika ini modus itu bukan motif. Jadi modus di sini adalah kalau dalam statistik nilai data yang sering muncul atau yang frekuensinya paling besar. Ya, yang angkanya paling besar. Nah, itu modus, nilai yang sering muncul. Nanti di sini ada macamnya itu 3. Nah, di sini nanti macamnya ada 3. Kalau memiliki satu modus, kita sebut unimodus. Kalau datanya mempunyai 2 modus, bimodus. Kalau lebih dari 2 modus, kita sebut dengan multimodus. Modusnya banyak. Seperti itu. Kemudian di sini ini gampang banget ya. Coba kalian memejamkan mata langsung bisa pasti nanti ya. Asalkan melihat soal dulu. Nah, ini kalau tadi MEAN itu diurutkan enggak? Kalau nyari rata-rata diurutkan enggak? Diurutkan.
Hah? Mean loh, mean. Enggak. Rata-rata enggak. Kalau nyari median, Enggak kan? Iya, diurutin. ya. Kalau nyari nilai tengah diuratkan. Kalau nyari modus butuh diuratkan enggak? Enggak. Enggak usah. Benar. Nah, modusnya itu berarti yang A ini kita lihat modusnya berapa? Yang paling sering muncul angka berapa? 8. 8. Pinter. Berarti kalau modusnya ini 8, hanya satu. Berarti kita sebut apa? Unimodus. Unimodus. Terus di sini yang B. Yang B. Ini berapa modusnya? Langsung jawab saja ya. Kan di sini udah ada tulisannya ya. Nggak usah pura-pura mikir. Nah, kan sudah ada. Kalian pura-pura mikir Nah ini 9, 11. Nah ini berarti modusnya berapa? 5 dan 9. Paham ya? Jadi 5-nya di sini muncul berapa kali itu? 2. 9-nya juga muncul 2 kali. Jadi nanti kalau modusnya ada 2 kita sebut apa? Bimodus. Seperti itu ya. Nah, dari ketiga macam ukuran pemusatan data tunggal tadi ada pertanyaan enggak? Belum, Ustazah tutup. Gampang kan hari ini? Emang sengaja materinya gampang dulu. Ustazah. Tadi yang modus yang 1 unimodus. Nah, Terus yang 2 modusnya tadi apa? Bimodus. Modus. Bimodus. Oh, oke. Bimodus. Nah, nanti ini Ustazah akan share ya rekamannya ini di LMS, jadi tidak usah khawatir. Kalian bisa melihat ulang tayangannya. Kemudian, masih ada pertanyaan lagi enggak? Kita sampai jam 9. Ya? Aku lihat rumus median yang genap. Median genap boleh. Ini. Nah, ini median yang genap. Nah, ini ya. Nah, nanti di sini kalian bisa melihat, jadi nanti setelah ini silahkan mengisi kolom diskusi kalau masih ada pertanyaan, karena sengaja ini Zoom-nya itu hanya sebentar. Nah, kemudian nanti silahkan di situ ada latihan soal. Nah, setiap Ustazah memberikan latihan soal, pasti Ustazah akan memberikan pembahasan. Pembahasannya itu di mana? Kalau sudah pernah buka di mana? Ada yang tahu? Setiap Ustazah memberikan latihan soal di LMS, pasti ada pembahasan. Di mana? Lampiran. Pintar. Berarti itu kalian memperhatikan ya LMS dari akhir. Emang sengaja Ustazah tidak memberikan nama pembahasan biar kalian itu, kalian itu nggak sih melihat LMS itu urut nggak sih dari atas sampai bawah. Nah, biasanya Ustazah buat pembahasannya di lampiran. Tapi maaf, pertemuan kemarin dan hari ini Ustazah belum bisa membuat pembahasannya. Insya Allah minggu depan Ustazah akan membuat video lagi. Nah, dan juga pembahasan. Doakan Ustazah sehat selalu ya. Nah, menurut kalian suka pelajaran matematika itu Ustazah buat video kayak kemarin atau via Zoom? Jadi ada PowerPoint seperti ini, kemudian via Zoom, atau seperti apa? Video kayak Video kayak kemarin. Oh, video. Soalnya ini ada permintaan seseorang. Pokoknya ada permintaan seseorang. Ustazah sekali-kali matematika Zoom yuk. Oh ya udah, ini Ustazah mumpung materinya simple, gampang, terus cepat penyampaiannya, makanya ini momen ini Zoom. Jadi mungkin nanti kita tetap pakai Zoom. Mungkin nanti Zoom itu buat menyapa aja ya. Jadi nanti Ustazah akan balik lagi menggunakan video atau barangkali bisa juga menjelaskan materi melalui Zoom seperti ini. Jadi kondisional saja ya. Seperti itu ya. Iya, saya. Nah, Ya Ustazah gitu aja Ustazah. Apa? Kenapa? Kayaknya kalau yang susah Zoom aja deh. Oh, yang susah pakai Zoom. Biar nanyanya tuh lebih enak gitu loh Ustazah. Padahal materinya itu statistik udah nggak ada yang susah. Yang susah tuh harusnya kemarin ya. Dimensi 3. Jadi dimensi 3. Susah nggak sih? Statistik juga susah. susah. Masa sih? Kalau menurut Ustazah gampang. Statistik itu tinggal ngitung. Asal kalian lihat rumus, paham rumus, tinggal masukkan. Semuanya ngitung, Us. Oh, iya. Tapi statistik tuh datanya banyak Ustazah, ngitungnya Kan tuh itu keterampilan tepar. kalian.
penelitian kalian. Tapi kalau misalnya dimensi 3 itu kan pakai rasional. Nah, itu Ya kalau sih. menurut Ustazah susah dimensi 3. Seperti itu ya. Nanti Pakai kita imajinasi dimensi 3. Ya, dimensi 3 Oh. itu harus imajinasinya bagus. Iya, imajinasinya bagus. Maka dari itu. Nah, jadi nanti ya kita kondisional saja ya. Kalau pengen video ya nanti sudah pakai video. Kalau pengen Zoom ya pakai Zoom seperti itu ya. Ini ada yang baru gabung. Oke, nggak apa-apa. Padahal kita mau selesai. Nah, pesannya Ustazah, yang nilainya kemarin masih kurang, silahkan cek tugas. Tugas di situ sudah Ustazah tuliskan kalau kurang itu di kolom komentar. Jadi misalnya ada yang nilainya belum 85, karena KKM tugas 85, jadi yang nilainya kurang dari 85, biasanya Ustazah kasih komentar untuk melengkapi. Misalnya, silahkan mengerjakan hanya soal nomor 1, lalu kirim linknya di sini. Seperti itu ya. Sudah buka komennya Ustazah belum yang tugas? Belum. Sudah, Nah, yang belum dibuka dulu. Jadi yang merasa nilainya kemarin, nilainya apa LHBS kemarin itu kurang, tapi untuk semuanya saja ya, tidak hanya yang kurang. Pokoknya yang tugas itu silahkan dilihat komennya Ustazah, kemudian dikerjakan sesuai saran di komen. Kalau yang sudah bagus, biasanya tidak Ustazah komen. Yang nilainya bagus, sudah tidak Ustazah komen. Kemudian yang belum ikut penilaian harian, Ustazah masih sabar menunggu ya, mengikuti penilaian harian. Kalau nilainya kurang dari 75, silahkan mengulang lagi penilaian harian. Dan remedi PTS itu bisa diulang 3 kali. Ya, paham ya? Jadi yang PH dan PTS itu nilainya kurang dari 75, silahkan mengulang lagi, itu bisa diulang sampai 3 kali. Kalau sudah 3 kali, sudah tidak bisa, nilainya masih kurang, silahkan japri Ustazah. Nanti Ustazah akan buatkan remedinya. Seperti itu. Bisa dipahami, nggih? Bisa dipahami? Iya, bisa ya. Oke, karena ini waktunya sudah jam 9, Ustazah akhiri. Selanjutnya, silahkan kalian melanjutkan pembelajaran di LMS, mulai dari mengisi kolom diskusi. Jadi, kalau sudah paham, silahkan tuliskan paham di situ. Kemudian mengerjakan latihan soal. Untuk latihan soal ini, pasti Ustazah memberikan tiap pertemuan itu latihan soal. Tapi latihan soal di sini berbeda dengan tugas. Fungsinya latihan soal ini adalah nanti kalau kalian nilainya ada yang kurang dari KKM, nanti Ustazah akan bisa menambahkan dari nilai tugas ini. Jadi latihan soal ini, bukan tugas, maaf ya, latihan soal ini itu nanti kalau dikerjakan mendapatkan poin plus. Nah, poin plusnya itu berguna yang tadi kalau nilainya masih kurang akan ditambahkan. Siapa tahu dengan adanya mengerjakan latihan soal, nanti nilainya menjadi bagus dan sudah KKM seperti itu. Jadi kalau ada latihan soal diusahakan dikerjakan ya. Apalagi nanti ini latihan soalnya gampang banget. Jadi silakan dikerjakan sebaik-baiknya. Kemudian nanti silakan melanjutkan. Sebelum Ustazah tutup, ada lagi pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, Ustazah tutup. Nggak ada ya? Ada nggak? Halo? Sampun Ustazah. Sampun, nggih. Sampun. Ya, silakan nanti melanjutkan sampai 9:30. Nah, seperti itu. Ya, untuk mengakhiri pelajaran di Zoom kali ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan hari ini bermanfaat dan bisa dimengerti. Kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan di diskusi atau boleh langsung WA Ustazah. Seperti itu ya. Semoga Allah memudahkan pembelajaran daring kalian. Pesannya Ustazah, kalian sudah kelas 12, silahkan rajin belajar. Pokoknya ingat, karena kalian sudah kelas 12, kemudian keadaan pandemi seperti ini, daring. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya untuk bisa meraih cita-cita kalian. Ustazah doakan kalian bisa meraih cita-cita yang kalian impikan. Amin, amin ya. Amin. Oke, sekian dari Ustazah. Jangan tidur loh ya habis ini ya. Dikerjakan di LMS ya. Kan kapan lagi loh pembelajaran, bisa makan, bisa sambil tiduran, mungkin sambil dengerin nasyid, atau misalnya tilawah, seperti itu kan nggak ada lagi loh kesempatan kali ini. Jadi pergunakan pembelajaran daring ini sebaik-baiknya. Jadi bukan harusnya ya, karena pembelajaran daring ini bisa disamping apa-ngapain, itu
secara logika harusnya nilai kalian itu lebih bagus daripada offline. Karena ulangan open book, PTS open book. Kapan lagi kan PTS open book? Kan nggak pernah. Seperti itu ya. Sebentar, ini ada yang gabung, Mbak Ica, kita tunggu dulu. Oke. Halo Mbak Ica. Mbak Ica sudah bergabung? Mbak Ica. Mbak Ica. Oke, bagi Mbak Ica dan teman-teman yang lain yang ketinggalan, nanti silahkan melihat rekaman Zoom hari ini, nanti Ustazah akan share di LMS. Seperti itu ya. Sekian dari Ustazah, silahkan melanjutkan pembelajaran di LMS, terus semangat untuk pembelajaran daring mata pelajaran apapun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Jazakillah Ustazah. Iya. Syukron Ustazah. Syukran, Ya, boleh silakan. Ya, boleh silakan. Sama-sama. Syukran, Us. Sama-sama. Silakan boleh keluar di Zoom lalu dilanjutkan di LMS. Syukran Ustazah. Afwan.